Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi Arif. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 2371060010. Saya dari kelompok 5 mengusung proyek sistem penyiraman tanah otomatis dengan PID OPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nangasa Gita, NIM 2271060014, Prodi Teknik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alimullah Arif dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 2271060003. Saya dari kelompok 5 yaitu penyiraman tanah otomatis. Terima kasih. Hai, saya Yusuf dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 2371067003. Nama saya Yumul Fajar Ramadan dari Fakultas Teknik Mesin dengan NPM 2271070004. Sektor pertanian sangat penting karena berkontribusi besar terhadap perekonomian banyak negara dan memasok kebutuhan pangan global. Sektor pertanian menghadapi banyak tantangan untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan karena peningkatan populasi, perubahan iklim yang tidak menentu, keterbatasan sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi mulai dimasukkan ke dalam praktek pertanian. Salah satu contohnya adalah penyiraman tanah otomatis. Sistem penyiraman tanah otomatis ini dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual. Sistem otomatisasi dengan menggunakan sensor cerdas dapat mengurangi biaya operasional. Oleh karena itu, penggunaan sistem ini dalam pertanian merupakan inovasi penting yang akan membantu memajukan pertanian berkelanjutan di masa depan. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana cara merancang dan menggunakan sistem penyiraman tanah otomatis berbasis sensor dalam dunia pertanian. Yang kedua adalah alat atau perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk merancang sistem penyiraman tanah otomatis berbasis sensor untuk dunia pertanian. Dan yang ketiga adalah apa saja keuntungan dan kerugian dari sistem penyiraman tanah otomatis berbasis sensor dalam dunia pertanian. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah menguraikan konsep penyiraman tanah otomatis yang berbasis sensor. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi perangkat dan teknologi sensor yang digunakan dalam sistem penyiraman tanah otomatis. Yang ketiga, pertimbangkan manfaat, hambatan, dan prospek pengembangan sistem penyiraman tanah otomatis untuk pertanian di masa depan. Kemudian yang keempat adalah sebagai tugas dari mata kuliah sistem kendali. Komponen yang digunakan pada proyek kali ini yang pertama adalah OPM LM741. Operational Amplifier atau OPM adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penguat sinyal. OPM biasanya berbentuk IC atau Integrated Circuit dan memiliki 2 input serta 1 output. OPM bekerja dengan membandingkan tegangan antara input inverting dan input non-inverting. Jika tegangan pada input non-inverting lebih tinggi, maka output akan bernilai positif dan sebaliknya. LM741 adalah IC dengan penguat operasional yang serbaguna dan banyak digunakan. Ia memiliki 8 pin dengan fungsi berbeda termasuk input pembalik atau inverting, input tak pembalik atau non-inverting, output, dan pin untuk suplai tegangan positif dan negatif. LM741 digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penguat, pembanding, osilator, dan rangkaian instrumentasi. Berikutnya ada soil moisture sensor. Kali ini digunakan soil moisture sensor bertipe FJ28. Sensor ini adalah sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan dalam tanah.
Sensor kelembapan FC28 menghasilkan output tegangan analog yang berubah sesuai dengan kelembapan tanah. Tegangan keluarannya berkisar antara 0 volt hingga 5 volt, tergantung pada kadar air dalam tanah. Sensor ini bekerja dengan prinsip resistansi tanah, di mana semakin banyak air dalam tanah, maka semakin rendah resistansinya, sehingga tegangan output juga menurun. Komponen berikutnya adalah elektrovalve. Elektrovalve atau katup solenoid adalah perangkat elektromekanis yang digunakan untuk mengontrol aliran cairan atau gas dalam suatu sistem. Ia bekerja dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik untuk menggerakkan katup, membuka atau menutup aliran. Proyek ini menggunakan air sebagai media outputnya. Air yang mengalir di dalam sistem akan dikendalikan oleh sebuah elektrovalve. Elektrovalve yang digunakan bertipe normally closed, artinya aliran air tidak akan mengalir apabila elektrovalve tidak mendapat suplai tegangan sesuai dengan spesifikasinya. Komponen berikutnya adalah sprinkle spray. Sprinkle spray adalah sistem penyemprotan air yang digunakan untuk irigasi taman, pertanian, atau pemadam kebakaran. Sprinkle ini bekerja dengan menyemprotkan air dalam pola tertentu untuk memastikan distribusi yang merata. Sprinkle spray berfungsi mengubah aliran air ke dalam bentuk radius penyiraman bergantung seberapa besar aliran air yang masuk di dalamnya. Komponen berikutnya adalah pompa motor DC 12 volt. Pompa motor DC 12 volt adalah komponen yang berfungsi mengubah tegangan listrik sumber 12 volt menjadi putaran motor. Motor yang berputar akan mengubah energi mekanik menjadi keluaran aliran air bergantung pada tegangan yang masuk. Pada proyek kali ini, pompa motor DC yang digunakan berspesifikasi sebagai berikut: tegangan kerja 12 volt, arus maksimum 2,5 ampere, tekanan maksimum 0,6 megapascal, flow rate atau alirannya 4,0 liter per menit. Selanjutnya ada potensiometer 10 kilo ohm. Potensiometer merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengubah resistansi pada rangkaian PID analog yang menggunakan op-amp. Pada proyek kali ini, potensiometer yang digunakan berresistansi 10 kilo ohm. Komponen yang diperlukan berikutnya adalah power supply. Power supply adalah jenis jatuh daya yang menghasilkan tegangan keluaran arus searah atau DC yang bervariatif seperti 12 volt, 6 volt, dan 3 volt. Jatuh daya ini umum digunakan untuk berbagai perangkat elektronik yang membutuhkan tegangan 12 volt seperti pada sistem keamanan atau CCTV, perangkat otomotif, dan beberapa komponen komputer. Untuk flowchart pada rangkaian kali ini dimulai ketika sensor melakukan pembacaan kelembapan. Ketika sensor melakukan pembacaan kelembapan, proses berikutnya dilakukan pada op-amp. Kemudian keluaran op-amp akan mengaktifkan pompa dan juga elektrovalve ketika kelembapan tanah terdeteksi rendah. Apabila kelembapan tanah tidak terdeteksi rendah, maka pompa tidak akan aktif dan elektrovalve juga tidak akan aktif. Berikutnya adalah gambar diagram blok yang dimulai dari set point, kemudian summing menuju ke PID dan menuju ke motor pompa DC. Kemudian motor pompa DC akan menghasilkan output dan juga sensor kelembapan akan mengirimkan nilai feedback atau nilai balik menuju ke summing untuk diproses pada rangkaian PID dan juga diteruskan ke motor pompa dan menghasilkan output, begitu seterusnya. Untuk simulasi exhaust menggunakan software Scilab, komponen yang dibutuhkan di sini yang pertama ada step function, kemudian ada sum, PID, kemudian blok untuk fungsi transfer, kemudian ada gyroscope, ada clock,
ada N, dan juga ada gain untuk nilai balikan. Untuk proses yang dijalankan dari step function menuju ke summing, kemudian diproses pada PID, dan juga dilanjutkan pada fungsi transfer yang didapatkan dari dataset motor DC yang digunakan. Kemudian untuk menampilkan grafik, di sini terdapat cscope, dan di sini ada gain untuk memberikan nilai feedback menuju ke sum. Dari simulasi Xcos yang telah dibuat, maka ketika di run akan tertampil grafik seperti berikut. Di sini terlihat bahwa rise time dari sistem ini masih dibilang cukup lambat untuk menuju ke titik kestabilannya. Untuk itu maka diperlukan komponen PID untuk mengatur kestabilan dari sistem ini. Oke, setelah ditambahkan PID dengan nilai proporsional 10, integral 100, dan derivationnya 0, ketika di run maka grafik yang tertampil adalah menunjukkan rise time yang sangat singkat, dan juga sistem tersebut terbaca stabil tanpa adanya overshoot. Oke, berikutnya kita akan melakukan simulasi rangkaian menggunakan software Proteus. Untuk susunan rangkaiannya seperti yang tertampil berikut ini. Di sini diatur tegangan set point sebesar 1,7 volt. Set point ini kami dapatkan ketika melakukan pengukuran pada sensor dalam kondisi kering ataupun basah. Jadi ketika didapat tegangan 1,7 volt tersebut, itu kondisi dari tanah yang dideteksi oleh sensor tersebut adalah kering. Jadi nantinya kita akan menaikkan dan menurunkan tegangan keluaran dari sensor untuk melihat bagaimana pompa tersebut bekerja. Oke, sekarang tegangan keluaran dari sensor sebesar 1,9 dalam kondisi tanah yang kering, maka pompa akan menyala. Kemudian jika kita turunkan tegangan keluaran dari sensor, atau dengan kata lain kondisi tanah yang sudah basah, maka pompa akan melambat dan seterusnya pompa akan mati. Lalu ketika dinaikkan tegangan keluaran dari sensor, atau dengan kata lain kondisi tanahnya kering, maka pompa akan nyala kembali.
kondisi basah, pompa masih jalan. Foto kenapa foto ini? Pada tahap realisasi, sistem penyiraman tanah otomatis dengan kendali PID berbasis OPM telah berhasil dirakit mengikuti desain yang sebelumnya disimulasikan melalui aplikasi Proteus. Seluruh komponen utama seperti sensor kelembaban tanah FC28, OPM LM741, potensiometer, regulator valve, dan pompa motor DC 12 volt telah dipasang sesuai dengan skema rangkaian yang telah diuji secara virtual. Namun demikian, ketika dilakukan pengujian langsung pada perangkat fisik, hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pompa motor DC belum dapat beroperasi secara otomatis sebagaimana yang tergambar dalam simulasi. Meskipun sensor sudah mampu merespon perubahan kadar kelembaban tanah, sinyal yang dihasilkan belum cukup untuk mengaktifkan keseluruhan sistem kendali, terutama pada bagian output yang bertugas untuk menyalakan pompa. Beberapa faktor yang mungkin terjadi diantaranya ketidaksesuaian arus dan tegangan output, minimnya isolasi dan perlindungan rangkaian, kemudian perbedaan antara kondisi simulasi dan kondisi nyata. Berikutnya adalah pengaturan potensiometer dan kalibrasi yang kurang tepat, dan juga keterbatasan sensor FC28. Baiklah, sekian penjelasan tentang sistem penyiraman tanah otomatis dengan PID OPM. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan proyek kali ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.